Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kemampuan, diberi daya, inayah, riayah Allah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah amaliyah Ramadan, puasa Ramadan, tadarus, tarawih, dan amaliyah lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini materi kita adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa zakat artinya adalah bersih, tumbuh, dan bertambah-tambah. Sedangkan arti fitrah menurut bahasa adalah sifat atau naluri dan pembawaan manusia, yaitu suci dari dosa. Menurut istilah, zakat fitrah adalah satu kadar yang harus dikeluarkan dari harta benda seseorang sebab berkaitan dengan pribadi atau badan masing-masing. Dinamakan zakat fitrah karena zakat fitrah adalah mensucikan badan dan meningkatkan amaliyahnya. Menurut konsensus ulama atau ijma, kesepakatan para ulama, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Sedangkan syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang nomor satu, pelakunya atau orang yang berzakat fitrah atau orang yang membayar zakat fitrah adalah bukan berupa budak atau hamba sahaya. Dengan demikian, si hamba sahaya atau budak tidak diwajibkan untuk membayar atau mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya, melainkan sang majikan atau sayyidnya lah yang wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya. Yang kedua adalah orang Islam atau Muslim yang menemukan satu waktu dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ingat, seorang Islam yang menemukan atau merasakan atau mendapatkan satu waktu dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dengan demikian, tidak wajib bagi bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Berarti si bayi tidak merasakan hidup di dunia ini, tidak merasakan bulan Ramadan, lahir langsung pada bulan Syawal. Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum menemui waktu tersebut. Suatu misal, seorang yang meninggal tapi belum merasakan bulan Syawal alias masih dalam bulan Ramadan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah dia memiliki kelebihan biaya makanan pokok
hidupnya dan biaya orang-orang yang wajib dinafkahi selama sehari semalam pada tanggal 1 Syawal, yaitu dia memiliki kelebihan bahan makanan pokok dan keluarganya untuk hidup pada tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Kalau dia punya kelebihan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Yang keempat, hartanya melebihi dari hutangnya meskipun belum jatuh masa tempo. Demikian menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sementara menurut Imam Ar-Ramli, hutang yang belum jatuh temponya maka tidak dapat menghambat kewajiban zakat meskipun nominalnya sampai menghabiskan harta seseorang. Yang kelima, melebihi dari biaya hidup pembantu dan fasilitas rumah yang keduanya layak. Itulah 5 syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi apabila seorang itu sudah memenuhi syarat 5 syarat tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, penyebab menanggung zakat fitrah orang lain. Zakat fitrah di samping wajib dikeluarkan untuk diri sendiri, juga wajib dikeluarkan bagi orang-orang tertentu. Berikut ini sebab-sebab yang menjadikan seseorang wajib menanggung zakat fitrahnya orang lain. Yang pertama, hubungan antara majikan dan budak atau hamba sahayanya. Dengan demikian, si majikan wajib membayar atau melakukan zakat bagi budaknya. Namun sekarang budak sudah tidak ada. Maka yang nomor 1 tidak dikerjakan. Yang kedua, yaitu karena ada hubungan pernikahan. Dengan demikian wajib bagi suami mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Yang ketiga, hubungan qarabat atau qorobah, yaitu hubungan kekerabatan. Dengan demikian wajib bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya yang masih kecil atau untuk anak-anaknya yang tidak mampu atau tidak mandiri untuk mencukupinya, semisal dia lagi gila. Catatan, tidak sah bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya yang sudah tidak lagi wajib dinafkahi, seperti anak yang sudah akil balik, yang sudah mandiri, sudah mampu mencukupi dirinya sendiri, maka orang tua tidak wajib mengeluarkan zakat untuk anak tersebut, kecuali sang orang tua sudah mendapatkan izin dari anak tersebut. Jadi jika sang anak mengizinkan orang tuanya untuk mengeluarkan zakat atas anaknya, maka sahlah zakat orang tua kepada anak yang sudah mandiri tersebut. Itu ya. Berikutnya harta yang dikeluarkan dan kadarnya atau ketentuannya. Dalam zakat fitrah, yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok penduduk setempat. Ingat, makanan pokok, bukan uang ya. Jadi yang dikeluarkan adalah makanan pokok penduduk setempat, seperti beras untuk mayoritas penduduk Indonesia. Sementara untuk kadarnya adalah satu sok ukuran pada zaman Nabi. Hanya saja dalam mengkonversikannya ke dalam ukuran kilogram terdapat beberapa versi sebagai berikut.
menurut versi kitab At-Taqriratus Sadidat, 1 sok itu adalah 2,75 kg. Jadi zakat fitrah adalah 2,75 kg menurut versi kitab At-Taqriratus Sadidat. Yang kedua menurut versi kitab Mukhtasar, yaitu seberat 2,5 kilo. Yang ketiga, versi berikutnya adalah versi sebagian ulama yang dikutip dalam kitab At-Taqriratus Sadidah adalah 3 kilo. Untuk itu masing-masing dari kita silakan mengambil jalan dan menetapkan semua sudah ada dasar-dasarnya. Namun sebagian ulama untuk alasan ihtiyat atau hati-hati, jangan-jangan 1 sok ukuran itu jika dikonversi kalau 2,5 kilo kurang, maka ada yang menetapkan yang mengambil 2,75 kilo. Itu ukuran 1 paket zakat fitrah untuk 1 orang. Berikutnya, bahan makanan yang digunakan zakat harus sejenis atau tidak campuran. Misalnya beras campur jagung, karena mungkin di Jawa Timur beras, di Jawa Tengah jagung, atau Madura jagung, maka tidak boleh dicampur. Hanya 1 jenis bahan makanan pokok saja. Tapi umumnya di penduduk Indonesia adalah beras, berarti ya beras. Lain lagi kalau di daerah Maluku misalnya, makanan pokok sagu, berarti ya sagu keberadaan zakat fitrah yang dikeluarkannya. Berikutnya, jika seseorang tidak mampu mengeluarkan 1 sok atau 1 paket zakat fitrah, maka dia diwajibkan mengeluarkan semampunya. Suatu misal, setelah diukur, setelah ditimbang-timbang, ditakar, pada malam hari Idul Fitri itu memiliki beras 10 kilo, padahal keluarganya ada 10 orang. Maka tentunya misalnya untuk masak keperluan pada hari raya Idul Fitri itu 9 kilo, maka sisa 1 kilo, maka keluarga tersebut wajib mengeluarkan sisanya, yaitu 1 kilogram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu. Jika tidak punya harta, tidak punya beras, bagaimana? Tidak punya makanan pokok, bagaimana? Maka ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Apa tidak dosa? Ya tidak, tidak mampu. Bahkan dia malah akan menjadi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya adalah tentang niat zakat fitrah. Zakat fitrah itu merupakan ibadah fardu atau ibadah wajib yang sudah pasti membutuhkan niat, karena ibadah-ibadah itu sangat tertopang, sangat tergantung dengan keberadaan niatnya. Innamal a'malu binniyat, hadis Rasulullah. Bahwasanya segala amal aktivitas itu sangat tergantung dengan niatnya. Karena zakat fitrah merupakan ibadah fardu, maka niat sangat berperan dalam pelaksanaannya. Berikutnya, melihat fenomena zakat fitrah yang memungkinkan dilakukan oleh orang lain atau yang menanggung nafkahnya atau yang mendapat izin dari orang yang dizakati, maka sang muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Dalam zakat fitrah atau muzaki dalam zakat fitrah itu ada beberapa kelompok. Yang pertama, zakat untuk dirinya sendiri. Apabila zakat fitrah atas nama dirinya sendiri atau sang muzaki, maka yang niat adalah
dirinya sendiri atau muzaki itu sendiri. Yang kedua, sedangkan zakat fitrah untuk orang yang ditanggung zakat fitrahnya, maka yang lihat juga orang yang membayarkannya atau yang menanggung nafkah tersebut. Apabila zakat atas nama orang lain yang fitrahnya menjadi tanggungan dari muzaki, maka yang melakukan niat adalah muzaki tanpa harus meminta izin dari orang yang dizakatinya. Semisal seperti seorang suami sebagai kepala rumah tangga, dia mengeluarkan zakat atas nama istrinya, anak-anaknya yang masih kecil, orang tua yang tidak mampu. Juga diperbolehkan bagi muzaki untuk memberikan zakat tersebut pada orang yang akan dizakati. Semisal diberikan pada anaknya yang masih kecil atau istrinya agar dia melakukan niat sendiri. Berarti yang melaksanakan adalah orang-orang yang ditanggung zakat fitrahnya, diserahkan biar dia berniat sendiri untuk menyerahkan zakat fitrahnya. Dia hanya teknis-teknisnya saja, gitu ya. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi seorang bapak atau kepala rumah tangga untuk menzakatkan orang-orang yang wajib ditanggung zakatnya, maka ada dua pilihan. Yang pertama, dikeluarkan oleh kepala keluarga tersebut, diniati oleh kepala keluarga tersebut, diserahkan kepada yang berhak menerima, atau zakat itu diberikan kepada masing-masing anaknya, istrinya, dan seterusnya, agar menyerahkan sendiri-sendiri kepada yang berhak menerima dan menyuruh berniat sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah zakat untuk orang yang tidak ditanggung fitrahnya. Saya ulangi, zakat untuk orang yang tidak ditanggung zakat fitrahnya. Apabila zakat atas nama orang lain yang fitrahnya tidak menjadi tanggungan dari muzaki, maka zakat dan niat dari muzaki dihukumi sah apabila sudah mendapat izin dari orang yang dizakati. Ini sebuah gambaran seperti seseorang yang melakukan zakat atas nama orang lain atau anaknya yang sudah mandiri, yang sudah balik atau dewasa. Berarti yang fitrahnya tidak menjadi tanggungan kepala keluarga atau muzaki. Maka zakat, penyerahan zakat fitrah dan niat dari muzaki itu dihukumi sah apabila dia mendapatkan izin dari mereka itu. Nah, itu ya. Jadi seorang kepala keluarga yang memenzakati orang-orang yang sudah tidak menjadi tanggungan zakat fitrahnya, seperti anaknya yang sudah dewasa atau balik mandiri, maka dia harus izin kepada orang-orang tersebut. Itu. Jika diizinkan maka zakatnya sah. Jika tidak diizinkan maka zakatnya tidak sah. Itu. Berikutnya tata cara niat zakat fitrah. Ini adalah redaksi lafaz atau ucapan niat zakat fitrah. Yang pertama, zakat untuk dirinya sendiri, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, atau boleh niat dengan bahasa Indonesia, boleh, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, zakat untuk orang yang ditanggung fitrahnya, ditanggung zakat fitrahnya, yaitu untuk istrinya atau untuk anak-anaknya yang masih ditanggung nafkah atau zakat fitrahnya. Yang pertama untuk istrinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zauji fardhan lillahi ta'ala. Yang berikutnya untuk anaknya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, atau saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah niatnya jika dilafalkan. Namun niat itu tempatnya di dalam hati, namun dianjurkan, disunahkan untuk melafalkan, mengucapkan, agar hati kita juga tertata, terikut untuk melafalkan niat zakat fitrah tersebut. Berikutnya pelaksanaan niat. Kapan sih niat zakat fitrah itu diucapkan, diniatkan? Niat zakat fitrah boleh dilakukan pada salah satu waktu berikut ini. Yang pertama, saat memisahkan makanan pokok yang akan digunakan untuk zakat. Jadi saat mengemas, saat mengambil sekilo, 2 kilo dikemas sudah dipisah-pisahkan itu, dalam hatinya meniat untuk zakat fitrah untuk saya, untuk anak, untuk suami, untuk istri dan lain-lainnya. Jadi saat memisahkan atau mengambil makanan pokok dari tempatnya. Yang kedua, dilaksanakan niat zakat saat memberikan zakat pada orang yang berhak menerimanya. Saat menyerahkan zakat kepada orang yang menerimanya, langsung kepada si A, si Pak B, si C, dan seterusnya, kepada itu. Yang ketiga, yakni yang umum dikerjakan adalah saat memberikan zakat kepada wakil. Wakil itu berarti orang-orang yang atau lembaga yang mewakili pengurusan pentasarufan zakat fitrah, yaitu kepada panitia zakat. Pas menyerahkan kepada panitia zakat, dia hatinya meniatkan seperti yang niat di atas tadi itu. Itu tentang kapan pelaksanaan niat dikerjakan. Ada 3 ya. Jadi saat memisahkan makanan pokok atau saat ngadai itu. Yang kedua saat menyerahkan zakat kepada orang yang berhak menerima, fakir miskin dan lain-lainnya. Yang ketiga saat menyerahkan kepada panitia zakat atau wakil yang mengurusi zakat. Berikutnya doa saat menyerahkan zakat. Setelah niat, baik itu zakat sudah diserahkan kepada orang yang berhak atau pada panitia zakat, maka dianjurkan untuk berdoa. Yang menyerahkan zakat itu loh, sang muzaki atau yang diwakilkannya, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Saya ulangi, saat menyerahkan zakat setelah niat terus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, ya Allah Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, zakat kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah doa setelah menyerahkan zakat. Berikutnya disunahkan berdoa, dianjurkan berdoa bagi orang yang menerima zakat atau orang yang mewakili, yaitu panitia zakat. Kalau kita menyerahkan zakat kepada panitia zakat. Jadi setelah penerima zakat, setelah menerima zakat fitrah, doanya adalah ajarakallahu fima a'taita
wa ja'alaha laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Saya ulangi, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alaha laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Yang artinya, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu, serta memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu. Itu redaksi doanya seperti itu. Setelah menjalankan zakat berdoa, setelah menerima zakat bagi penerima sebaiknya mendoakan seperti tersebut. Berikutnya adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan sih zakat fitrah itu dikeluarkan? Kriterianya kapan? Ternyata waktu pelaksanaan zakat fitrah itu diklasifikasikan, dibagi menjadi 5 kelompok waktu. Yang pertama waktu jawaz. Jawaz artinya boleh, yaitu sejak awal Ramadan, awal bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib atau malam hari raya Idul Fitri. Itu artinya zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awalnya bulan Ramadan, bukan sebelum Ramadan ya. Ingat, sejak awal bulan Ramadan, maghrib bulan Ramadan itu tanggal 1 Ramadan, maghrib bulan pertama itu sampai waktu malam hari raya, itu waktu menjelang waktu malam hari raya, namanya waktu jawaz atau boleh mengeluarkan. Istilahnya dikenal dengan istilah ta'jiluz zakat, mempercepat pelaksanaan zakat. Itu sah dan boleh, jawaz. Jadi misalnya sekarang tanggal 6 Ramadan seperti ini mengeluarkan zakat, sah karena masuk pada waktu jawaz. Tentunya karena berbagai pertimbangan misalnya. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal. Saya ulangi, yaitu menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal. Awal Ramadan berakhir ketika tenggelam matahari pada akhir Ramadan. Awal bulan Syawal adalah ketika matahari tenggelam, yaitu waktu maghrib, awal maghrib, malam Idul Fitri, yaitu waktu wajib. Nah, oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawal, maka dia wajib dizakati karena dia pernah merasakan rasanya bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, malam pertama bulan Syawal, maka dia wajib dizakati. Nah, dia. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawal, maka dia tidak wajib dizakati. Nah, itu. Kok anak bayi lahir jam malam takbiran, berarti dia tidak wajib dizakati karena sang bayi tidak atau belum merasakan waktu bulan Ramadan. Nah, itu. Itulah waktu wajib, itu malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu sunnah. Waktu sunnah yaitu sebelum melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Sebelum melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW dan sesuai dengan fungsi zakat fitrah, yaitu mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya Idul Fitri. Itu sunnahnya. Jadi misalnya malam takbir tidak sempat, maka masih ada waktu, yaitu asalkan sebelum
sholat Idul Fitri. Lho panitia gak ono yang diserahkan kepada tetangga-tetangganya fakir dan miskin ada di sekitarnya. Yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh yaitu setelah sholat hari raya Idul Fitri sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Berarti hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal itu setelah sholat Id sampai tenggelam matahari, itu waktu makruh. Kalau bisa jangan dilaksanakan pada waktu itu, gitu ya. Yang kelima adalah waktu haram. Waktu haram berarti setelah beliau. Waktu haram yaitu waktu setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Hari raya pertama wis tenggelam matahari masuk waktu maghrib, maka hukumnya haram. Mengakhirkan zakat fitrah hingga waktu tersebut hukumnya haram apabila tidak ada udzur. Ingat, apabila tidak ada udzur, gak ada alasan syar'i. Jika terdapat udzur atau alasan syar'i seperti hartanya tidak ada di tempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Itu. Tapi ingat, ketika mengeluarkan waktu zakat fitrah pada waktu haram, maka status dari zakat fitrah tersebut hukumnya adalah qadha. Qadha itu ya sudah nyaur, waktu sudah habis baru dibayarkan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerjakan, menjalankan ibadah yaitu melaksanakan zakat fitrah dengan sempurna dan terima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, berikutnya adalah tentang mustahiq zakat. Dalam zakat ada istilah pertama tadi apa? Muzaki. Muzaki itu orang yang membayar atau menyerahkan atau membayar zakat fitrah. Yang kedua adalah mustahiq. Mustahiq itu orang yang berhak menerima zakat. Mustahiq itu yang kita kenal di masyarakat adalah amil. Berikutnya amil itu panitia zakat atau orang yang mengurus zakat yang kita kenal. Sebenarnya ada mustahiq itu ada berapa mustahiq itu, siapa saja? Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat jumlahnya ada 8 kelompok. Ada 8 kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang fakir atau fuqara. Siapa fuqara itu? Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan tetap yang bisa mencukupi kebutuhannya, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkahnya, di mana pemasukan tidak sampai mencapai separuh dari kebutuhannya. Orang fakir itu orang yang punya kerjaan, nggak punya pekerjaan tetap, juga nggak punya harta benda. Kalaupun punya, dia harta bendanya atau penghasilannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sampai 50%, nggak sampai 50%. Misal kebutuhan hidup keluarga itu sehari itu 100.000, sehari penghasilannya 40.000, ya nggak punya kerjaan tetap, nggak punya penghasilan, maka dia tergolong dalam kelompok fakir, gitu ya. Yang kedua, orang-orang miskin atau masakin. Miskin atau masakin adalah
Seseorang yang mempunyai harta benda atau punya pekerjaan tetap, ya punya harta, ya punya pekerjaan. Punya harta, punya pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, tapi tidak sampai terpenuhi 50% kebutuhan dia dan keluarganya. Bedanya apa antara fakir dan miskin? Sama-sama tidak memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya, tidak nyampe 50%. Kalau fakir itu punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, tapi tidak sampai 50%. Maaf, kalau fakir itu tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, punya pun tidak sampai mencukupi kebutuhan 50% kebutuhan dia dan keluarganya. Kalau miskin, punya penghasilan, punya pekerjaan tetap, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak dapat melebihi 50% kebutuhan hidup dan keluarganya, itulah miskin. Nah, maka sering kita sebut dengan fakir miskin. Tentunya di sekitar kita banyak ya, dan mudah-mudahan kita semua dapat menyikapi kehidupan di dunia ini, bergaul dengan semua orang, dapat memiliki perasaan peduli kepada fakir dan miskin. Yang ketiga adalah amil atau panitia zakat. Amil adalah orang yang diangkat oleh imam atau oleh pemerintah. Ingat, amil zakat itu diangkat oleh pemerintah, yaitu untuk menarik mengurusi zakat fitrah atau mengurusi zakat yang ada. Dalam literatur fikih, amil itu meliputi orang yang mendata zakat, yaitu orang yang pendata, penulis disebut dengan katib, al-katib atau sekretarisnya. Orang-orang yang menarik zakat atau orang yang bagian lapangan tugasnya narik zakat disebut dengan as-sa'i. Berikutnya orang yang bertugas mengkalkulasi zakat di piro, berapa zakatnya ini dan seterusnya, disebut dengan al-hasib. Dia menghitung kalkulasi zakat perorangan ini, berapa zakatnya, berapa kadar dan seterusnya. Berikutnya bagian lapangan, yaitu orang yang bertugas membagi zakat, disebut dengan al-qasim, para pembagi zakat. Nah, itu semua amil itu diangkat resmi oleh pemerintah atau oleh imam. Jikalau di sekitar kita di masyarakat ada yang di musola atau masjid, itu adalah wakil dari kita untuk mentasarufkan zakat. Wakil. Jadi sekali lagi, amil itu diangkat resmi oleh pemerintah. Di Indonesia sekarang sudah ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan kadar zakat yang diberikan kepada amil, meskipun amil tersebut orang kaya, adalah disebut dengan ujroh misil atau ongkos standar. Jadi besarnya ongkos standarnya berapa. Nah, untuk menjadi amil, untuk menjadi panitia zakat itu ada beberapa syarat, sebetulnya 9 syarat di sini yang harus dipenuhinya. Pertama, mengerti dalam masalah zakat. 2, orang yang dapat dipercaya atau amanah. Jangan-jangan pun menarik zakat tiba-tiba diselewengkan, maka tidak masuk. Yang ketiga, orang yang merdeka, tidak berstatus budak atau hamba sahaya. Yang keempat, beragama Islam. Yang kelima, berakal sehat, normal akalnya. Yang keenam, balik atau dewasa. Yang ketujuh, adil. Yang kedelapan, bisa mendengar. Penting, karena setelah terima akad zakat itu akadnya ada kata-kata. Nah, maka harus bisa mendengar. Yang ke-9 adalah laki-laki. Itulah 9 kriteria bagi orang siapapun yang boleh dianggap menjadi amil zakat.
Kelompok keempat adalah yang orang yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang-orang dimasuk kelompok orang yang berhak menerima zakat. Kita sering mendengar mu'alaf ya tentunya ya. Mungkin para artis-artis yang kaya raya menjadi mu'alaf. Apakah mereka berhak menerima zakat? Kita lihat dulu. Mu'alaf itu siapa? Dalam mu'alaf itu ada kriteria pertama, yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah. Nah, baru masuk Islam dan hati niat keislamannya masih lemah, sehingga dia berhak menerima zakat meskipun dia kaya, tapi tidak wajib diberi yo. Nanti wong sugih konglomerat kayak zakat 3 kilo malah ngenyek, maka dia mu'alaf seperti itu, statusnya mu'alaf. Tapi kalau dia niat keislamannya masih lemah, maka boleh diberi, tapi tidak wajib ya. Baru masuk Islam dan niatnya masih lemah. Yang kedua, tergolong mu'alaf yang berhak menerima zakat adalah orang yang terpandang di antara kaumnya yang diharapkan masuk Islamnya orang-orang yang mengikutinya. Misalnya pemimpin di sebuah komunitas, dia memiliki potensi untuk menggait para anak buahnya, menggait para masyarakatnya. Meskipun dia kaya, maka dia berhak dan boleh untuk menerima zakat. Karena dengan harapan ketika kita beri zakat, maka orang-orang yang di bawahnya atau masyarakatnya berbondong-bondong untuk mengikutinya. Yang ketiga adalah orang muslim yang memerangi atau menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Orang Islam yang dia itu memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu dia peduli dengan keberadaan zakat di sebuah tempat, terus dia berusaha untuk mengupayakan agar orang-orang di sekitar itu pada membayar zakat, padahal sudah mampu berzakat semuanya. Maka orang pelopor seperti itu loh, dia berhak menerima zakat. Yang keempat, orang muslim yang memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang pemberontak atau bukot, maka jika memberi zakat pada mereka lebih mudah daripada mengirim tentara perang. Itu berarti para pasukan perang yang sedang berjuang di sana. Daripada mengirimkan bantuan perang, pasukan, karena mungkin kehabisan bekal, kehabisan tenaga, maka lebih baik diambil dari zakat. Itu. Kelompok kelima adalah budak mukatab, budak hamba sahaya, yang sekarang perbudakan di dunia sudah dihapuskan ya. Namun ini yang kelima ya, budak mukatab. Artinya mukatab itu apa ya? Budak mukatab adalah orang yang melakukan akad kitabah atau perjanjian dengan majikannya. Seorang budak mengadakan perjanjian, kesepakatan untuk membebaskan dirinya dengan menebus dirinya dengan cara mencicil. Mungkin 1 bulan berapa, 1 tahun berapa, dicicil sampai dia merdeka. Orang Islam seperti itu. Maka dia berhak menerima zakat agar dia cepat terbebas dari perbudakannya. Yang keenam adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang banyak hutang atau berhutang. Yang bagaimana maksudnya gharim di sini adalah ada beberapa kelompok gharim yang berhak menerima zakat. Yaitu gharim adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan pertikaian. Ada orang yang berhutang untuk membiayai perdamaian pertikaian dua belah pihak yang bersengketa.
Lah gharim semacam ini, orang yang berhutang semacam ini berat atau boleh diberi zakat apabila harta yang digunakan untuk mendamaikan petikan diperoleh dengan cara hutang. Karena kepingin mendamaikan tetangganya terus nggak punya biaya, maka dia berhutang. Nah, seperti itu orang itu berhak dan boleh menerima zakat. Terus sang gharim untuk mendamaikan petikan itu saat bagian zakat hutangnya belum lunas. Lagi-lagi untuk melunasi hutang atas kegiatan untuk mendamaikan saudaranya bertikai tadi itu gharim yang pertama. Yang kedua, orang yang berhutang untuk tujuan mubah atau kemaksiatan tapi kemudian ia bertaubat. Berhutang untuk pergi kemana, misalnya bepergian keluar kota atau jauh di tempat merantau misalnya, karena dia tidak punya biaya maka dia berhutang, terus dia bertaubat atas kemaksiatan yang dikerjakannya, maka dia berhak menerima zakat gharim semacam itu. Nah, yang ke C adalah orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum meskipun dia itu orang yang mampu, tapi berhutang untuk kepentingan kemaslahatan umum. Misalnya uangnya habis gara-gara untuk bangun masjid, uangnya habis terus sampai utang-utang, tak nggak ada duit, sugih tapi nggak ada duit, karena dihabiskan habis uangnya untuk kepentingan kemaslahatan, maka dia berhak dan boleh menerima zakat. Nah, berikutnya kelompok yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang karena menegakkan agama Allah. Ingat, sabilillah, orang yang berperang karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mendapatkan gaji tetap dari profesinya. Pejuang-pejuang yang menegakkan agama Allah dan dia tidak mendapat bayaran, tidak mendapat gaji dari pemerintah. Sukarelawan berarti ya, pejuang sukarela. Nah, menurut sebagian pendapat termasuk dalam kategori sabilillah adalah orang-orang yang menjalankan ibadah haji. Orang ketean duit sampai utang sampai di sana nggak mampu, maka dia dibiayai oleh negara dari zakat. Kelompok ke-8 penerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang memulai bepergian dari daerah zakat, atau dia musafir yang melewati daerah zakat. Ibnu Sabil berhak mendapatkan harta zakat jika dia membutuhkan biaya. Musafir yang kehabisan bekal, maka dia berhak menerima zakat. Nah, dan perjalanan yang dilakukan oleh musafir tersebut tidak mengandung unsur maksiat dan dia memiliki tujuan yang jelas atau gharadun shahihan. Gharadun sahih. Nah itu. Jadi Ibnu Sabil anak jalanan, yaitu orang yang dari perjalanan jauh atau musafir yang kehabisan bekal dan tujuannya jelas, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiquz zakat atau mustahiq, orang yang berhak menerima zakat. Nah, dari kesekian penjelasan di atas tadi itu sampailah pada hikmah pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Yang jelas pertama adalah membayar zakat fitrah itu karena menjalankan perintah Allah. Sebagai tanda orang yang bertakwa pada Allah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, sebagai tunduk pada Allah sebagai hamba-hamba Allah.
bukti sebagai hamba Allah yang baik adalah menjalankan perintah Allah. Hikmah kedua adalah membersihkan jiwa atau pribadi seseorang. Dengan berzakat, maka jiwanya menjadi bersih, suci kembali seperti baru dilahirkan. Ibarat orang yang kotor, maka dia mandi dengan air bersih, menjadi bersih dan sehat jiwa raganya. Yang ketiga, hikmah zakat atau tujuan zakat fitrah adalah menyempurnakan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan yang mungkin ada beberapa hal yang dapat mengurangi kualitas puasa, kualitas Ramadan, maka dengan zakat fitrah akan insya Allah dapat disempurnakannya. Bahkan diterangkan amaliyah Ramadan kita itu akan berada di langit, antara bumi dan langit sebelum dibayarkan zakat fitrah. Setelah dibayarkan zakat fitrah, maka akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dapat sempurna, diterima Allah Subhanahu wa taala dengan disempurnakan dengan zakat fitrah kita nanti. Allahumma amin. Yang keempat adalah memupuk rasa solidaritas. Memupuk rasa solidaritas terhadap sesama. Yang kelima adalah mempererat tali silaturahim, persaudaraan antara sesama hamba-hamba Allah. Baiklah, itulah dari materi zakat fitrah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat, barokah, menjadi nur ilmu di hati kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan sempurna sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma anfa'ni wa 'allamtana wa 'allimna ilman nafi'an. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan barakah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.